Oke, Samsung Galaxy A71. HP ini udah 6 bulan resmi dirilis di Indonesia, dan udah banyak juga konten-konten lain yang ngebahas HP ini secara detail. Tapi di video kali ini, gue pengen share kenapa menurut gue, HP ini adalah mid-range Samsung paling worth it. Tapi buat kalian yang belum familiar sama HP ini, gue recap bentar deh. HP ini punya key selling point yaitu ngomongin worth it nggak worth it itu pasti ada sisi subjektifnya ya. Karena tiap orang itu punya scoring matrix yang berbeda saat mereka nilai suatu HP. Ada yang ngasih nilai tinggi di chipset, ada yang ngasih nilai tinggi di layar, ada juga yang cuma peduli kameranya paling bagus, atau cuma pengen brand tertentu karena brand value-nya atau udah terbiasa sama OS-nya. Gue mau ngebahas dua sudut pandang yang ngebuat gue ngerasa HP ini mid-range Samsung paling oke, yaitu dari segi harga dan experience. Dari segi harga, salah satu perbandingan yang paling sering gue pakai adalah untuk ngebandingin kompetitor yang pakai chipset sebanding. Ini di luar faktor lain kayak build quality, kamera, dan segala macem yang lebih subjektif dan perlu in-depth testing ya. Karena kalau chipset, kita bisa bandingin tanpa megang HP-nya. Dan menurut gue, Samsung A71 ini punya harga yang lebih kompetitif dibanding mid-range Samsung yang lain. Di harga 3-5 jutaan, mid-range Samsung itu pakai chipset yang kalah kenceng dibanding pesaing-pesaingnya. Tapi HP-HP ini tuh justru punya harga yang cenderung lebih tinggi. Gue ngerti sih kalau misalnya Samsung tuh mau ngincer consumer yang nggak melulu cuma lihat HP dari prosesor speed-nya doang. Tapi awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Tapi buat gue pribadi, speed itu fondasi dari overall experience. Karena 80% yang kita lakuin pakai HP kita itu untuk navigasi UI, ngetik, scrolling feed, dan hal-hal lain yang berhubungan sama smoothness. Jadi di kisaran 3-5 jutaan, menurut gue HP mid-range Samsung itu kurang worth it, karena banyak kompetitornya yang bisa nawarin prosesor speed lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Kecuali buat consumer yang mentingin fitur-fitur kayak layar AMOLED Samsung yang terkenal paling bagus, kamera Samsung yang punya fitur yang nggak dipunyain kompetitor kayak Super Steady, baterai overkill kayak di M21 dan M31, atau yang udah terbiasa sama One UI. Balik ke A71, pesaingnya yang pakai Snapdragon 730G di Indonesia itu cuma Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro. Dan A71 ini punya harga yang sebanding sama rivalnya tersebut. Apalagi waktu baru launching, HP ini tuh dihargain 6,1 juta sebelum naik jadi 6,5 juta. Tapi di online store masih banyak kok yang jual di 6,1 juta. Terus banyak yang bakal bilang, mending beli HP 5 jutaan dong kalau misalnya ada yang lebih kenceng. Atau beli yang 8 jutaan udah dapet Snapdragon 855. Well, ada benernya sih. Tapi gue nunjukin ini cuma untuk bilang bahwa A71 itu punya harga yang sebanding sama rivalnya dibanding adik-adiknya yang di kisaran 3-5 juta. Tapi itu aja nggak cukup kan buat bilang kalau HP ini worth it. Jadi lanjut ke poin gue berikutnya, yaitu experience. 2-3 tahun lalu, HP mid-range itu punya kualitas yang lumayan jauh bedanya sama HP flagship. Malah lebih deket sama HP entry level. Tapi lama-kelamaan, gap antara mid-range dan flagship itu makin berkurang. To the point dimana HP mid-range itu bisa ngasih experience yang gak kalah jauh sama flagship-flagship tahun sebelumnya. Jadi waktu gue beli HP ini, gue tuh bertujuan untuk nyobain kira-kira sejauh apa gue bisa downgrade dari flagship tanpa ngerasain experience yang terganggu dan pengen balik lagi ke flagship. Kalau kita lihat di line up Samsung sekarang itu ada dua HP yang posisinya ada di antara A71 dan S20, yaitu S10 Lite dan Note 10 Lite. Mereka bisa dibilang budget flagship, dan kita bisa lihat jelas fitur-fitur apa aja yang dipangkas dari S20 atau bisa dibilang di-recycle dari S10 untuk ngebuat HP-HP ini bisa lebih murah 4 jutaan dari Galaxy S20. Dan di bawah mereka ada Galaxy A71 yang lebih murah 2,5 juta. Tapi kita udah bisa ngelihat bahwa nggak gitu banyak perbedaan di antara A71 sama kedua budget flagship ini. Abis ini pasti bakalan ada yang komen, tapi sure, gue bisa masukin A51 dalam perbandingan dan bilang bahwa A71 itu cuma lebih gede di layar, baterai, dan punya prosesor yang lebih kenceng. Tapi justru prosesor itulah pembeda yang bikin gue ngerasa bahwa A71 adalah pilihan yang lebih pas. Gue pengen banget suka sama A51, karena bodinya lebih compact,
dan harganya lebih affordable. Tapi pas gue cobain, HP itu tuh berasa kurang smooth waktu lagi navigasi UI dan multitasking. Lebih parah lagi kalau misalnya kalian pakai gesture navigation dan bukan navigation bar. Dan disitulah poin terjauh di mana gue ngerasa downgrade 1,5 juta itu mulai ngeganggu experience. So, itu dia alasan kenapa menurut gue A71 adalah mid-range Samsung paling worth it. Komen below kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang A71 atau misalnya menurut kalian ada HP Samsung lain yang lebih worth it. Dan kasih tahu juga kenapa. Oke, segitu aja dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Please like kalau misalnya kalian suka dan subscribe kalau misalnya kalian belum. Dan I'll see you guys in my next video.